Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Ada kesempatan untuk kita boleh saat teduh sejenak. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dengan ibadah yang sama, ibadah online. Dan kita percaya atas izin Tuhan, ini adalah ibadah online yang terakhir. Dan untuk ibadah berikutnya kita bisa bersama-sama memuji, menyembah kepada Tuhan di tempat yang sama. Tapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Kita akan mulai ibadah kita angkat jiwa kita, dan kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah perisai kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
Kita akan mengangkat jiwa kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Kita tahu bahwa begitu indah ketika kita boleh berteman, bersahabat, khususnya dengan saudara-saudara kita seiman. Kita puji nama Tuhan dan angkat jiwamu kepada Tuhan pagi hari ini. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti minyak yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya baurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Sebentar kita akan dengar firman yang akan disampaikan oleh hambanya yang boleh memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan hari ini juga adalah minggu pertama di bulan Juni ini, dan kita akan terima perjamuan kudus dan semua boleh memberkati kita semua. Mari kita angkat hati dan jiwa kita karena kuasa salib Tuhan, sehingga kita boleh diampuni, kita boleh hidup dengan kasih yang daripada Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib
pada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih karena kuasa kasih Tuhan masih melingkupi kami pribadi lepas pribadi. Dan kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti, menikmati ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus pun, ini atas anugerah dan perkenanan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kepada setiap yang bertugas, baik kami yang memimpin pujian, yang bermain musik, maupun hamba-Mu yang menjadi pramusuci. Begitu juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampunkan terlebih dahulu setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sengaja atau tidak sengaja, supaya keberadaan kami, pelayanan kami, layak, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, biar Tuhan pimpin ibadah raya ini yang sebentar akan disertai dengan perjamuan kudus. Roh Kudus menjamah kami yang ada di rumah masing-masing dengan roh puji-pujian, supaya ada sukacita, ada berkat lewat puji-pujian yang boleh kami terima yang daripada Tuhan. Kami akan memulai ibadah raya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Setelah kita memuji menyembah Tuhan,
kita percaya lewat pujian dan penyembahan kita sudah diberkati. Sebentar biar kita undang Tuhan lewat Roh Kudus-Nya berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada kami. Tuhan sudah izinkan untuk memuji menyembah Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ada pada kami. Kami rindu biar setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah raya pagi hari ini betul-betul menikmati jalannya ibadah ini. Bahkan sebentar kami pun akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan yang layakkan kami ampunkan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Jamah hati pikiran kami. Supaya segala kuasa si jahat yang hendak mengganggu pendengaran kami. Yang hendak mengganggu konsentrasi kami dari kebenaran firman Tuhan. Kami sepakat, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan untuk tinggal ke tempat ini. Keluar juga dari dalam hati dan pikiran kami. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan jam bicara Tuhan kepada kami semua. Berbicaralah ya Bapa, lembutkan hati kami dan sederhanakan iman kami. Dan belalah kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita kepada Tuhan dalam saat-saat seperti ini, hampir memasuki bulan yang ketiga, kita masih melaksanakan kegiatan ibadah lewat online. Saudara boleh memuji menyembah Tuhan di rumah masing-masing dan bersyukur masih ada kesempatan untuk kita boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan saya ambil dari kitab Amsal yang ketiga, ayatnya yang kelima dan yang keenam. Saudara boleh menyimak dengan baik kitab Amsal yang ketiga dan keenam. Dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini semua bangsa di muka bumi masih berperang melawan virus corona. Masing-masing bangsa negara berjuang dengan caranya untuk mengatasi, mengalahkan virus corona ini. Kita di Indonesia mengadakan PSBB, bahkan sekarang kita mendengar ada PSBL. Jaga jarak masih dilaksanakan, memakai masker, mencuci tangan, berolahraga, berjemur di pagi hari, dan sebagainya. Semua bertujuan memutuskan mata rantai virus COVID-19 supaya virus ini tidak menjadi pandemi bagi orang-orang yang sehat. Ada beberapa orang yang datang kepada saya, termasuk ada beberapa tetangga yang tahu bahwa saya ini seorang hamba Tuhan. Mereka bertanya, apakah virus corona ini datangnya dari Tuhan? Saya tersenyum, tidak segera menjawab. Kemudian mereka melanjutkan pertanyaannya, kalau virus ini datangnya dari Tuhan,
Bukankah ada banyak orang Kristen juga yang menjadi pandemi, akan terdampak akibat dari virus ini? Padahal pada akhir-akhir ini usaha sedang mengalami kesulitan, daya beli semakin lemah, ditambah dengan virus corona, usaha semakin berat. Ada berapa banyak orang Kristen yang kehilangan pekerjaan akibat dari virus corona ini. Ada banyak orang yang menjadi stres karena kegiatannya semuanya katanya harus dilakukan di rumah. Belum lagi ada juga yang ikut menderita sakit, dan tidak sedikit orang-orang Kristen juga yang meninggal dunia. Bahkan kita mendengar ada beberapa hamba Tuhan, pendeta di beberapa gereja juga yang sampai meninggal dunia. Mengapa? Kalau ini dari Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bahkan berlanjut terus menerus. Saudara, saya hanya tersenyum dan mereka berkata, menekan saya, "Ayo tolong bantu jawab, supaya hati kami puas. Apakah benar ini dari Tuhan atau bukan daripada Tuhan? Kalau ini juga dari Tuhan, bukankah Tuhan maha sabar, maha pengasih, murah hati? Mengapa Tuhan izinkan satu virus yang merenggut begitu banyak korban jiwa di muka bumi ini?" Setelah itu saya coba menjawab, masih ingatkah akan peristiwa air bah ketika zaman Nabi Nuh? Bukan hanya 1.000, 2.000 orang yang meninggal dunia. Bahkan semua orang di muka bumi ini habis binasa. Hanya Nuh satu keluarga yang terselamatkan. Masih ingatkah kita dengan peristiwa Sodom dan Gomora? Bagaimana Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora? Habis semua orang yang hidup pada waktu terjadinya Sodom dan Gomora atas kehendak Tuhan. Semua binasa. Termasuk istri Lot yang sebetulnya sudah terselamatkan, keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi ketika dia tidak mendengarkan firman Tuhan, dia tidak percaya kepada firman Tuhan, ketika hatinya masih diberatkan oleh rumah dan hartanya, maka dia menengok ke belakang dan seketika istri Lot berubah menjadi tiang garam. Dari dua peristiwa ini, apakah kita masih berkata bahwa Allah kurang panjang sabar? Padahal 100 sampai 120 tahun Nuh membangun bahtera sambil memberitakan firman Tuhan bahwa sebentar lagi bumi akan dicurahkan hujan dahsyat, hujan yang besar sekali. Atau apakah Lot sepanjang dia hidup di daerah Sodom tidak cukup waktu untuk memberitakan firman Tuhan, sampai tiba-tiba Tuhan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup manusia pada waktu itu.
Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema percayalah dan akuilah Dia. Percayalah dan akuilah Dia. Saat ini kita dibuat takut, dibuat cemas oleh virus corona. Padahal ada beberapa hal yang lebih dahsyat daripada sekedar virus corona. Corona hanya membuat tubuh fisik kita menjadi sakit. Kita lemah, kita harus dikarantina. Dan ujung-ujungnya kalau tidak tertolong kita akan meninggal dunia. Tetapi apa yang bisa diperbuat dunia? Dia hanya bisa membunuh tubuh kita. Setelah itu dunia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada satu yang lebih dahsyat, yaitu dosa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen mengaku umat Kristen, beribadah kepada Tuhan, berdoa sekali-kali kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Saya akan kutip di dalam Amsal yang ketiga ayat yang kelima. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan firmankan, kita harus percaya. Kita harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Ada bagian yang memang harus kita perbuat, dan ada bagian yang sama sekali kita tidak boleh perbuat. Jangankan kita perbuat, dipikirkan pun jangan. Kenapa? Pada waktu kita memikirkan hal-hal yang tidak boleh kita pikirkan, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak memandang bulu. Bagaimana istri Lot yang seharusnya bisa diselamatkan, tapi ketika dia tidak taat, hanya melihat ke belakang, melihat kepada rumahnya, hartanya yang dia tinggalkan, seketika menjadi tiang garam. Bagaimana dengan Salomo, seorang raja yang dikatakan karena Tuhan mengasihi Salomo, Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta untuk Tuhan membunuh setiap musuh-musuhnya. Dia hanya meminta hikmat untuk bisa mengurus, menghakimi bangsa Israel yang sebesar ini. Maka Allah memberikan semua yang diminta oleh Salomo, dan Allah berpesan, apa juga yang tidak kamu minta, umur panjang, kekayaan, kemuliaan akan diberikan kepada Salomo. Sepanjang hidupnya tangan Salomo tidak berdarah-darah. Dia tidak terlibat dalam peperangan. Itulah sebabnya Salomo diizinkan Allah untuk membangun bait Allah. Sementara ayahnya Daud, walaupun ingin membangun bait Allah, tapi Allah tidak izinkan karena tangan Daud berlumuran darah. Dan Allah berbicara kepada Salomo, sebelum engkau tidak ada raja seperti Salomo. Dan sesudah Salomo tidak akan pernah ada raja yang bangkit seperti Salomo. Jadi Salomo adalah satu-satunya raja Israel atau di muka bumi yang begitu kaya, begitu mulia,
begitu berhikmat. Tapi ketika dia tidak percaya lagi kepada Tuhan, ketika hatinya menyimpang kepada berhala-berhala sesembahan dari para istri-istrinya, maka Allah juga murka kepada Salomo. Janji Allah kepada Daud, ayah dari Salomo, bahwa keturunan Daud akan memimpin Yehuda. Tetapi sepeninggal Salomo, Israel terpecah. Anak Salomo hanya memimpin Yehuda beberapa saat saja. Setelah itu digantikan oleh Yerobeam yang mantan pegawainya. Saudara, di ayat yang ke-5b, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu berarti kita memilah-milah, kita memilih dari ayat-ayat firman Tuhan, mana yang bisa aku lakukan dan mana yang aku tidak bisa lakukan, mana yang aku tidak mau lakukan. Karena firman Tuhan sejujurnya, sejatinya tidak sesuai dengan akal, hikmat kita sebagai manusia. Sulit untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Contoh, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa kita tidak boleh membalas? Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau seterumu lapar, beri dia makan. Dan jika seterumu haus, engkau harus memberi dia minum. Mana mungkin? Ada banyak hal. Kita bersandar, kita saring firman Tuhan itu sesuai dengan pikiran akal kita sendiri. Sedangkan firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika ada orang yang meminta bajumu, berikan juga dia jubahnya. Kalau ada orang yang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan orang itu 2 mil. Bagaimana kita bisa memberikan baju kita bila baju kita diminta, bahkan beserta dengan jubahnya? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Nggak mungkin, tidak masuk akal. Dan inilah sikap seperti inilah yang membuat seringkali kita jatuh dan celaka. Padahal seringkali kita membela diri. Kenapa kesusahan, penderitaan, masalah bertubi-tubi datang kepada saya? Padahal saya tidak berbuat jahat. Padahal saya tidak mencuri, membunuh, menyusahkan orang. Tapi kenapa seolah-olah Tuhan kejar saya terus dengan persoalan, dengan masalah? Kita merasa orang yang paling saleh di dunia ini. Padahal tanpa kita sadari, ada berapa banyak firman yang tidak bisa kita patuhi, yang tidak bisa kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam kitab Ulangan 28, ayat yang pertama. Di dalam kitab Ulangan yang ke-28 ayatnya yang pertama. Dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jikalau saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bahkan melakukan dengan setia segala perintahnya
yang disampaikannya kepada kita pada hari ini, maka kita akan diberkati. Kita akan diangkat dari segala bangsa di bumi ini. Kita sangat ingin diangkat, kita sangat ingin diberkati, tetapi kita tidak bisa patuh kepada firman Tuhan. Apalagi kalau firman berkata, jika ada orang yang menampar pipi kanan, berikannya juga kepadanya pipi kirimu. Mustahil. Bagaimana bisa? Inilah, kita seringkali menyangka kita adalah orang yang paling saleh, paling benar. Padahal kita tidak berbeda dengan orang-orang di luar sana yang sama sekali tidak percaya dan menolak Yesus. Kemudian di kitab Amsal ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Saudara, untuk bisa kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan juru selamat kita, satu-satunya penebus kita, satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus sadar, sesadar-sadarnya siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengakui bahwa Dia adalah Allah juru selamat kita, Dia penebus kita, Dia rela mati untuk kita, bagaimana kita bisa mengakui Dia dalam segala laku kita? Coba saudara simak, coba kita simak setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap pikiran kita dari hari ke hari. Apakah kita sudah akui Tuhan dalam hidup kita? Kita berbicara sembarangan, kita berpikiran sembarangan, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Kita tidak sadar bahwa hidup, perbuatan, ucapan, dan pikiran kita harus berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kemudian di ayatnya yang ke-6, Amsal 3 ayat yang ke-6b, maka ia akan meluruskan jalan. Maka ia akan meluruskan jalan. Di sini tersirat bahwa jalan yang kita butuhkan, solusi yang kita butuhkan, semuanya kepunyaan Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Manusia boleh memikirkan, merencanakan segala sesuatu apa yang baik menurutnya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita pengen sehat. Kita lupa kesehatan itu kepunyaan Tuhan. Kita ingin bahagia. Kita lupa Allah berfirman, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang daripadaku tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Dunia memperlihatkan kesenangan, damai sukacita yang palsu. Hanya sesaat. Tapi selanjutnya kita jatuh ke dalam kebinasaan. Kita ingin diberkati. Dunia bisa memberkati saudara. Tetapi sumber segala berkat itu adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia katakan, kalau aku mau makan, aku tidak perlu meminta kambing, lembu, domba, sapimu. Karena semua ini dunia dan segala isinya kepunyaanku.
Tuhan berfirman, mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Dan ketuklah, maka pintu berkat, pintu kemurahan, pintu pengampunan, pintu keselamatan akan dibukakan bagi kita. Berulang kali firman ini disampaikan. Berulang kali pula. Firman itu hanya sempat singgah. Kemudian dia pergi lagi. Kehidupan kita lebih dikuasai oleh dunia dan keduniawian. Kita iri, kita cemburu dengan keberhasilan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau mereka bisa diberkati, mereka bisa kaya raya, mereka bisa damai sejahtera, bahagia dengan caranya mengikuti kehendak dunia ini. Masakan aku tidak bisa? Kenapa aku tidak boleh? Kita lupa bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang terakhir yang akan saya sampaikan. 1 Korintus yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimanakah mungkin kita bisa mempermuliakan Tuhan kita dengan seluruh kehidupan kita kalau kita tidak menyadari bahwa seluruh tubuh jiwa raga kita, hidup kita kepunyaan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kalau kita tidak menyadari siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengakui Dia dalam setiap jalan kehidupan kita kalau kita merasa aku punya hak untuk hidup dengan caraku sendiri. Kita hanya membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan memiliki berkat, kalau jalan sudah tertutup, kita baru mencari Tuhan. Kalau dunia, teman-teman, sudah tidak bisa menolong kita lagi, baru kita mencari Tuhan. Itu pun kita mencari Tuhan, kita memaksa Tuhan dengan marah, dengan emosi, seolah-olah Tuhan pembantu pesuruh kita. Selain dikasih Tuhan, renungkan masalah persoalan yang terjadi di dunia ini. Masalah persoalan yang terjadi kepada kita. Seringkali disebabkan, memang Tuhan izinkan. Tapi semua disebabkan karena kita tidak percaya. Percaya kita hanya sampai di mulut. Tidak sampai di pikiran, apalagi di hati. Bahkan seringkali kita juga tidak mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kesulitan, persoalan, masalah, dosa, binasa, sia-sia hidup kita. Kita diutus oleh Tuhan, diciptakan di satu tempat yang mulia di surga. Diutus ke dalam dunia untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Untuk menjadi satu kesaksian bagi dunia ini. Tetapi kita tidak bisa kembali pulang ke surga. Karena Tuhan tidak pandang bulu. Mungkin saudara kita, orang tua kita, seorang aktivis, seorang majelis, atau hamba Tuhan, atau pendeta sekalipun. Tapi hidup kita tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Yang percaya, yang mengakui di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah
begitu menghargai pribadi seorang Daud. Sekalipun dia pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah mengakui pribadi seorang Daud. Berbeda halnya dengan Salomo yang diberikan hikmat, diberikan kekayaan, kemuliaan. Tetapi di akhir-akhir hidupnya dia menyimpang dari kebenaran firman. Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia tidak mengakui lagi siapa Tuhan yang sudah membuat dia besar dan mulia. Akankah kita juga ingin seperti Salomo? Pilihan di tangan saudara dan saya. Hari ini kesempatan masih Tuhan berikan. Kita hancurkan kekerasan hati kita. Kemarin kita lebih memilih tawaran-tawaran dari dunia. Kita tidak percaya firman. Apalagi harus mengakui. Kalau kita mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Kita harus taat, kita harus lakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita. Tidak mungkin. Di satu sisi kita merasa kita orang benar, orang saleh yang taat firman. Sementara kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah berkata-kata kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, orang yang seringkali terpengaruh oleh dunia dan keduniawian. Tuhan tahu bagaimana keadaan isi hati kami hari ini. Tuhan tahu bagaimana iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan berbicara kepada kami. Percayalah dan akuilah Dia. Kami ingin kembali percaya hanya kepada Tuhan. Kami ingin kembali mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami minta ampunan-Mu Tuhan. Kalau kami sudah menyimpang jauh dari kehendak Tuhan. Kami sudah melenceng ke kanan atau ke kiri. Terpikat oleh dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu. Supaya kami boleh layak kembali disebut anak-anak Bapa di surga. Umat-umat kepunyaan Bapa, umat pemenang, umat pilihan, imamat yang rajani. Tuhan meteraikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk itu saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Maha Besar Allah Bapa yang bertahta di dalam surga. Setelah kami diberkati lewat firman Tuhan, kami juga rindu mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Supaya kami layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kuduskan roti dan anggur. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Air anggur yang melambangkan darah Tuhan. Tuhan, ubahkan dari roti yang biasa menjadi roti dan anggur yang penuh kuasa. Supaya barang siapa yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan iman percayanya, kami percaya kami semua akan diberkati. Kami percaya bahwa roh daripada Roh Kudus Tuhan akan pergi tinggal bersama-sama dengan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Belalah kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat. Saudara boleh aminkan kalau menurut saudara amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menghimbau, saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita semua. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa dan dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saya kembali mengingatkan dan menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum dibaptis atau yang belum sungguh-sungguh percaya untuk tidak ambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini, supaya jangan menimbulkan sakit, celaka, bahkan kematian. Amin. Sekarang kita angkat rotinya dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama minum daripada cawan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara boleh berlutut, menaikkan pokok-pokok doa saudara masing-masing. Dan saya akan berdoa untuk saudara, Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika masih diberi kesempatan kepada kami untuk boleh ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati lewat pujian dan penyembahan. Kami boleh diberkati lewat firman Tuhan. Dan sekarang pun Tuhan sudah memberkati kami dengan perjamuan kudus. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan, roh Tuhan sudah pergi tinggal bersama-sama dengan kami.
Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Orang yang seringkali melanggar, orang yang seringkali tidak bisa taat dan setia. Kami tidak bisa melakukan firman kalau firman itu tidak baik, tidak enak untuk tubuh jasmani kami. Kami seringkali menyimpang ke kanan dan ke kiri, padahal roh Tuhan ada pergi tinggal bersama dengan kami. Kami seringkali melawan, kami berontak untuk tidak mau taat dan setia. Apa yang menurut kami baik, apa yang menurut kami enak, apa yang menurut kami menguntungkan kami, itu yang kami perbuat. Seringkali kami tidak peduli dengan firman. Tetapi sekarang setelah Tuhan berbicara, hancurkan kekerasan hati ini Tuhan. Terlebih perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan sudah kembali pergi tinggal bersama dengan kami. Mampukan kami untuk diubahkan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Beri kepada kami kesempatan supaya kami mengerti mengapa Tuhan izinkan kami terus berhadapan dengan persoalan, dengan masalah, dengan beban berat, sepertinya tidak pernah berhenti. Kami rindu Tuhan, kami rindu keluar dari persoalan ini kalau Tuhan izinkan. Kami rindu ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan yang boleh kami rasakan. Ajarkan kepada kami supaya senantiasa mengucap syukur. Kami sepakat berdoa sekiranya ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Ada beberapa banyak jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Ibu Tiarma, Pak Jajang yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Pak Sam, Ibu Vin, Ibu Sinta, mama daripada saudara Rama yang harus diamputasi kakinya. Ada banyak lagi Ibu Imelda atau Pak Wanri yang dalam pemulihan. Ada banyak nama-nama yang tertulis di dalam warta jemaat ataupun yang tidak tertulis. Kami serahkan Tuhan seluruh mereka ini ke dalam tangan-Mu. Berbelas kasihanlah ya Bapa. Karena kami sangat percaya Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan. Engkau Allah yang panjang sabar dan penuh dengan kemurahan. Kami minta pertolongan-Mu Bapa supaya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pendeta Feki Tambalean, untuk pendeta Diki Suwarta, untuk Ibu Sarah Retika, untuk banyak saudara-saudara kami dalam kelemahan. Tuhan ulurkan tangan Tuhan, jamah. Kami percaya kalau Tuhan berkenan tidak ada satu perkara yang mustahil. Siapapun saat ini yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, meminta kesembuhan yang daripada Tuhan. Siapapun dan dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan yang daripada Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga. Suami dengan istri yang terjadi perselisihan, ketidaksesuaian. Orang tua dengan anak. Anak-anak sudah banyak yang berani berontak melawan kepada orang tua. Orang tua yang sudah tidak bisa lagi mengasihi anak-anaknya. Menantu dengan mertua tidak bisa saling mengasihi dengan bijaksana. Adik dengan kakak. Tuhan, kami tidak berdaya menghadapi kasus-kasus pribadi, lepas pribadi seperti ini. Engkau yang sudah mempersatukan suami dengan istri. Engkau yang izinkan terjadinya menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, adik dengan kakak. Kami serahkan setiap pribadi jemaat Tuhan. Dimanapun. Jamah hati daripada setiap jemaat-Mu. Supaya mereka dilembutkan, mereka mengerti, mereka tidak lagi menjalani kehidupan sesuai menurut kehendak mereka. Tapi mereka mau mengakui Tuhan Yesus yang berotoritas dalam kehidupan setiap kami. Pulihkan rumah tangga, keluarga, anak-anak Tuhan.
Kami rindu damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Belalah kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tengadakan tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam Roh Kudus, kiranya akan menyertai engkau, menolong engkau, dan memberikan kepada engkau kemenangan lepas kemenangan, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.